Bacaan Injil hari ini dimulai dengan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ketika kita mendengar kata Yesus, akulah pokok anggur, satu pengumuman, saya pokok anggur. Tetapi juga satu undangan, kalau saya pokok anggur, berarti saya itu pemberi kehidupan. Saya itu pemberi ketenangan. Saya itu kekuatan. Pertanyaannya, maukah saya menjadi bagian dari pokok anggur itu? Kita bisa menjadi bagian dari pokok anggur dengan sekedar menempel. Banyak tanaman-tanaman yang hanya sekedar menempel toh. Mengambil sumber kehidupan, lalu membesarkan dirinya, kemudian dia bertumbuh, lama-lama pohonnya juga mati. Tetapi yang Yesus mau, kita bukan sekedar menempel, tetapi menjadi bagian integral dari pohon itu. Menjadi bagian artinya, kita harus menjadi bagian yang terbuka. Ketika bagian itu tutup dan tidak mau menerima sumber makanan dari pokok pohon itu, lalu carang-carang akan menjadi kering, menjadi layu, dan pada akhirnya dipotong. Tetapi selama carang-carang itu terbuka dan mau menerima apapun makanan yang dikasih oleh pokok pohon itu, carang itu akan bertumbuh, akan mempunyai daun, dan akan menghasilkan buah. Simbol dari dibalik bacaan hari ini, Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi bagian. Tetapi pilihan ada pada kita. Menjadi bagian yang terbuka atau menjadi bagian yang tertutup, yang hanya mau ikut dengkulnya dan otaknya sendiri. Menjadi bagian terbuka artinya menjadi bagian seluruhnya dari kehidupan Yesus. Dan Yesus sudah wanti-wanti kita. Kalau mau menjadi bagian hidupnya, kita harus siap pikul salib. Kita harus siap menyangkal diri kita. Berarti menjadi bagian dari hidup Yesus itu, tanpa kita sadari kita juga harus siap sedia. Menjadi orang yang siap memanggul salib-salib. Akibat konsekuensi dari tugas, perutusan, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bacaan pertama memberi contoh kepada kita, kepada seorang yang rela mengorbankan segala-galanya. Seorang Saulus, seorang yang punya takhta kemegahan, punya kuasa, punya segala-galanya, disimbolkan dalam seorang yang naik seekor kuda. Di tengah jalan ke Damaskus, dalam menjalankan tugas kekuasaannya itu, dia mendengar sebuah suara. Engkaulah, kenapa engkau menganiaya aku? Dia terjatuh. Dan berkat bimbingan dan keterbukaan hatinya, dia kemudian dibimbing menjadi seorang rasul. It is letting go. Penyangkalan demi penyangkalan. Ketika dia pikir dia sudah oke, dia sudah bisa menjadi bagian integral dari kehidupan Yesus, ternyata dia ditolak juga oleh rasul-rasul yang lain. Orang pertama yang memberi kesempatan kepadanya adalah Barnabas. Orang yang percaya, sama seperti Tuhan yang percaya kepada kita semua, bahwa di dalam diri kita ada kemungkinan. Ada kemungkinan untuk menjadi sumber kehidupan itu. Pembawa kehidupan, pembawa ketenangan dan kedamaian itu. Tinggal kita mau memakai kesempatan itu dan membiarkan Tuhan menuntun kita dan membentuk kita. Makanya bacaan-bacaan di hari Minggu Paskah kelima ini amat indah. Di satu sisi mengajak kita untuk tetap tenang, jangan goyah, jangan takut, karena selama Tuhan Yesus itu menjadi pokok kehidupan kita, kita pasti akan aman. Hidup kita pasti akan tenang. Tetapi di satu sisi dia juga mengajak kepada kita untuk tetap percaya kepadanya.
kepadanya tidak berarti semuanya akan baik dan aman. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, salib dan kematian pun janganlah pernah kita takut. Karena dia pasti akan tetap menjadi sumber kehidupan kita. Makanya bacaan hari ini mengajak kita, maukah kita menjadi bagian integral dari Tuhan Yesus itu? Menjadi bagian di mana dia inginkan dari kita menghasilkan buah. Buah yang dia inginkan tidak lain dan tidak bukan adalah buah kasih. Dan itulah penekanan pada bacaan kedua pada hari ini. Buah kasih.